Mimpi merupakan sebuah istilah yang sering kali kita dengar, akan tetapi hingga saat ini masih diselimuti begitu banyak misteri yang tidak terpecahkan. Mulai dari sleep paralysis hingga mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan, ada yang menyangkutkan dengan hal-hal berbau mistis, ada juga yang mengatakan jika hal tersebut dapat dijelaskan oleh sains. Tapi, apa sih mimpi itu? Mimpi adalah pengalaman alam bawah sadar yang terjadi saat tidur yang melibatkan persepsi, pikiran, emosi, hingga memunculkan gambaran-gambaran dalam pikiran seseorang. Mimpi ini biasanya akan terjadi selama fase yang disebut Rapid Eye Movement atau REM, yang merupakan sebuah fase dengan aktivitas fisik dan mental yang unik. Dalam fase ini, mata akan bergerak dengan cepat dalam berbagai arah yang menjadi alasan penamaan fase unik ini. Pada saat terjadinya REM, aktivitas otak bekerja dengan sangat aktif layaknya ketika seseorang bangun tidur, akan tetapi di saat yang bersamaan, tubuh akan lumpuh dan tidak dapat digerakkan. Hal ini disebut sebagai otonia otot, yang artinya adalah otot-otot besar pada tubuh tetap rileks yang dilakukan otak untuk melindungi tubuh. Nah, apa yang dilindungi oleh otak? Otak melindungi seseorang untuk melakukan gerakan fisik yang dapat sangat berbahaya bagi dirinya, terutama ketika mengalami mimpi yang sangat intens. Kalian pasti pernah berada di situasi ketika jantung berdegup kencang dan nafas menjadi tidak karuan. Nah, di tahap itulah biasanya mimpi yang paling kuat dan emosional sedang terjadi pada fase REM. Nah, mimpi ini sendiri seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Tidak sedikit hal-hal mengenai mimpi ini yang tidak mampu dijelaskan dengan akal sehat. Misalnya saja mengenai arwah orang yang sudah meninggal menggunakan mimpi untuk berkomunikasi dengan mereka yang masih hidup. Dalam banyak budaya, mimpi dianggap sebagai jendela antara arwah orang yang sudah meninggal dan mereka yang masih hidup. Biasanya dalam mimpi tersebut, sang arwah akan meninggalkan pesan atau memberikan petunjuk-petunjuk pada mereka yang masih hidup. Akan tetapi, hal ini dapat terjadi ketika dua orang tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat semasa hidupnya. Misalnya saja, anak dengan orang tua, suami istri, atau teman dekat. Akan tetapi, ada juga pendapat yang mengatakan jika hal tersebut hanya menjadi media untuk mengobati rasa kehilangan mereka. Mereka yang ditinggalkan akan merasa sangat kehilangan dan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Dan dengan mimpi, mereka merasa mendapatkan kesempatan terakhir untuk menghubungi orang tercinta yang sudah meninggalkan mereka. Misalnya saja dengan mengucapkan perpisahan atau meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah mereka lakukan. Sleep paralysis juga menjadi fenomena mimpi yang sampai saat ini belum dapat dijelaskan dengan logika. Walaupun banyak ahli yang berpendapat jika sleep paralysis terjadi karena kualitas tidur yang kurang sehat. Akan tetapi, banyak yang memiliki pandangan jika penjelasan sleep paralysis tidak segampang itu. Sleep paralysis ini sendiri merupakan kondisi gangguan tidur yang terjadi ketika seseorang bangun dari tidur dan merasa jika tidak punya kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya. Biasanya hal ini akan dibarengi dengan rasa sesak, tercekik, dan sensasi yang tidak biasanya. Bahkan tidak sedikit adanya penampakan-penampakan menyeramkan yang disebut beberapa ahli sebagai halusinasi. Walaupun disebut sebagai halusinasi, penampakan tersebut akan sangat nyata dan seseorang yang mengalami hal tersebut akan tetap dalam keadaan sadar. Keadaan sadar inilah yang kemudian membuat sleep paralysis menjadi sangat menakutkan. Karena kalian akan melihat penampakan sosok menyeramkan, tapi kalian tidak dapat bergerak sama sekali atau lumpuh. Kalian bahkan akan mendengar suara-suara aneh selama mengalami sleep paralysis ini. Yang lebih menakutkan lagi, sleep paralysis sebenarnya hanya terjadi dalam hitungan detik saja. Tapi bagi mereka yang mengalaminya akan terasa sangat lama. Jika membicarakan mitos mengenai mimpi, rasanya mimpi yang bisa menjadi kenyataan menjadi salah satu yang paling menarik untuk dibahas. Ada banyak orang di luar sana mengaku
memiliki indera keenam dan mendapatkan penglihatan dalam bentuk mimpi untuk memprediksikan masa depan. Mereka kemudian membagikan penglihatan mereka agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya saja almarhum Mama Lauren, peramal top Indonesia yang membuktikan jika ramalan-ramalan beliau sangat tepat. Yang salah satu metodenya adalah dengan penglihatan yang didapatkan dari sebuah mimpi. Tidak hanya mereka yang punya indera keenam saja, banyak orang biasa yang mengaku mendapatkan arahan dari mimpi mereka. Misalnya saja seperti bertemu dengan sosok idaman atau ada kejadian-kejadian maut yang akan menimpa dirinya. Dengan begitu, mereka bisa menghindari kejadian tersebut dan tetap selamat. Banyak yang percaya jika roh leluhur atau bahkan para dewa yang memberikan semacam petunjuk atau peringatan kepada garis keturunannya atau para pemujanya. Menyebar luasnya mitos-mitos mengenai mimpi ini dikarenakan hingga saat ini ilmu pengetahuan masih belum sepenuhnya memahami mengapa mimpi terjadi atau apa sebenarnya tujuan dan juga fungsi mimpi ini sendiri. Bahkan begitu banyak ilmuwan, psikolog, hingga budayawan yang telah melakukan penelitian mengenai mimpi ini. Tidak bisa dipungkiri jika mimpi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan begitu penting bagi manusia. Entah itu sebagai media untuk berelaksasi dari kejamnya dunia, atau tempat di mana kita bisa bertemu dengan orang terkasih yang telah meninggalkan kita.